Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kembali kita bertemu dalam materi bagaimana memahami kode-kode budaya. Memahami kode-kode budaya, semiotika, dan cultural studies. Semiotika adalah sebuah cabang keilmuan yang memiliki lingkup kajian yang sangat luas, meliputi hampir semua bidang kehidupan. Sebagai disiplin yang berkaitan dengan tanda dan penggunaannya dalam masyarakat, semiotika melingkupi segala bentuk tanda dan penggunaan secara sosial, sehingga menciptakan cabang-cabang semiotika khusus. Di antaranya adalah semiotika seni, semiotika bahasa, semiotika fashion, semiotika kedokteran, semiotika binatang, arsitektur, film, sastra, televisi, dan yang terakhir ini yang paling sering kita hadapi itu semiotika media. Kebudayaan adalah bidang lain yang juga memiliki lingkup sangat luas dan kompleks, yang melingkupi budaya benda atau material culture, seperti artefak, seni, media, fashion, arsitektur, televisi, film, video, budaya non benda atau non material culture, dan meliputi norma, adat, pernata, mentalitas, kebiasaan, etos, atau segala bentuk dan segala bentuk tingkah laku manusia serta bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi di dalamnya. Saking luasnya ruang lingkup bidang tersebut, kebudayaan, maka diperlukan penggunaan semiotika sebagai dalam melakukan pendekatan-pendekatan dalam memahami sebuah kebudayaan. Tentu harus disertai oleh berbagai pembatasan dalam memahami sebuah kebudayaan. Pembatasan itu pada tingkat epistemologis dan lingkup kajiannya. Secara epistemologi, semiotika tidak saja merupakan bagian dari kajian bahasa, akan tetapi juga dari bidang kajian kebudayaan yang lebih luas, terutama budaya benda. Budaya benda itu sendiri merupakan bidang yang juga luas, yang melibatkan semua unsur indera, mata, visual, suara, rasa, bau, dan peradaban di dalamnya. Selain itu, baik kajian semiotika maupun kebudayaan adalah bidang-bidang kajian yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan historisnya. Ada perkembangan mutakhir yang di dalamnya kajian bahasa menemukan garis singgung yang sangat erat dengan kajian kebudayaan, yaitu dengan berkembangnya secara mutual kajian semiotika dan cultural studies. Ini akan kita bahas.
sebagai kecenderungan baru dalam kajian kebudayaan. Perkembangan semiotika tidak dapat dilepas dari perkembangan cultural studies. Begitu pula sebaliknya, perkembangan cultural studies salah satunya karena dipengaruhi oleh perkembangan semiotika, khususnya semiotika struktural. Jika kita membahas terkait semiotika dan cultural studies dengan semiotika strukturalnya, sebelum adanya pengaruh semiotika, cara membaca kebudayaan lebih terfokus pada aspek-aspek historis, esensial, dan asal-usul objek-objek kebudayaan. Perkembangan semiotika struktural dan cultural studies telah mengubah kecenderungan analisis kebudayaan ke arah pendekatan yang lebih menaruh perhatian pada struktur dan sistem. Inilah yang disebut strukturalisme oleh de Saussure. De Saussure mengembangkan kecenderungan semiotika struktur, yaitu cara pembacaan yang berupaya menguraikan struktur dan relasi dalam bahasa. Pengaruh pendekatan semiotika struktur telah menggeser pendekatan tradisional dalam kajian kebudayaan yang berkaitan terutama dengan pembentangan makna hakiki dan nilai-nilai sebuah artefak ke arah pembentangan struktur dan sistem yang memungkinkan sebuah artefak memiliki makna dan nilai. Ketimbang menjelaskan hakikat dan sejarah, pendekatan semiotika memfokuskan diri pada sistem kode dan konvensi yang mengatur bagaimana teks kebudayaan dikonstruksi oleh penciptanya serta diterima dan dipahami maknanya oleh pengguna dan konsumennya. Lalu seperti kita ketahui, Ferdinand de Saussure ini adalah salah seorang tokoh kunci pendekatan strukturalisme ini. Jadi berbicara masalah semiotika, semiotika struktur, maka identik dengan Ferdinand de Saussure. Di dalam pemikiran strukturalnya, ia membuat perbedaan mendasar antara bahasa dengan wilayah praktis. Jadi wilayah bahasa dan wilayah praktis. Atau praktis itu parol, tulisannya parole. Di mana sistem bahasa itu ada kode, sistem kode, ada aturan dan norma-norma yang mengatur sebuah bahasa. Begitu pula dengan parol, tentu ada sistem, ada sistem kode, aturan dan norma-norma yang mengatur sebuah bahasa. Keduanya merupakan tindak nyata penggunaan sistem oleh seorang individu dalam sebuah masyarakat. Perbedaan antara bahasa dan parol praktis merupakan fondasi cara berpikir struktural, tidak saja dalam bidang linguistik, tetapi dalam bidang-bidang kajian yang sangat luas seperti antropologi, sosiologi, politik, ekonomi, budaya, teologi, arsitektur, media, seni, desain, dan lain sebagainya.
pendekatan semiotika struktural bahkan mempengaruhi analisis masyarakat kebudayaan secara lebih luas. Claude Lévi-Strauss misalnya menggunakan model semiotika struktural ini untuk menjelaskan struktur kebudayaan seperti sistem kekerabatan, totem, tabu, menu, makanan, dan mitos yang semuanya dianggap sebagai bahasa dan yang dalam analisisnya bersandar pada model semiotika struktural. Berdasarkan model semiotika struktural itu pula, berbagai komponen budaya benda seperti fashion, foto, iklan, film, novel, mobil, gulat, sepak raga, sepak takraw, sepak bola, mainan, deterjen, tarian-tarian, striptis, tik, kentang goreng, dan lain sebagainya. Itu dipandang sebagai fenomena bahasa yang dibangun oleh tanda, kode, dan makna tertentu. Meskipun demikian, pendekatan semiotika struktural de Saussure ini itu mendapat kritikan dari beberapa kritikus seperti Roland Barthes, Jacques Derrida yang dikenal dengan dekonstruksi, pandangan dekonstruksinya. Lalu ada Julia Kristeva. Derrida misalnya melihat strukturalisme itu terperangkap di dalam apa yang disebut logosentrisme, yaitu terkungkungnya bahasa ke dalam upaya mencari makna akhir atau logos dalam berbagai bentuknya. Jadi dia terkungkung di logos itu. Sehingga dianggap menghalangi berbagai bentuk pengembangan kreativitas, invensi, inovasi, dan penjelajahan baru dalam bahasa. Di tangan strukturalisme, bahasa menjadi sistem tertutup, selesai, statis, terkonvensi, dan tidak mentolerir perubahan, status quo. Misalnya bagaimana kitab suci dianggap sebagai sebuah makna akhir, determinate meaning, kebenaran akhir, penutup wacana atau logos yang setiap interpretasi harus bersandar padanya. Sementara Julia Kristeva menggunakan istilah intertekstualitas untuk menjelaskan kesaling bergantungan yang kompleks antara satu atau beberapa teks dengan teks-teks sebelumnya di dalam sebuah budaya. Jadi Kristeva itu selalu mengaitkan kaitan hubungan antara teks satu dengan teks-teks lainnya. Karena bagi Kristeva, teks itu adalah mosaik kutipan-kutipan dari teks-teks yang mendahulunya dalam relasi lintas kultural atau transcultural yang kompleks. Ada pelintasan dari satu sistem tanda ke sistem tanda lainnya di dalam suatu ruang dialog kultural. Selalu ada relasi, catat ini, bagi Kristeva,
selalu ada relasi antar teks di antara ungkapan-ungkapan lainnya. Tidak ada teks yang tidak berkaitan dengan teks-teks lainnya di dalam pelintasan kultural yang sangat kompleks. Di dalam intertekstualitas, dua suara, dua kode, dua cara pengungkapan bertemu di dalam ajang dialogisme yang tidak ada di antaranya yang bersifat dominan, selalu ekual. Sebuah teks masa lalu terbuka bagi suatu garis dialog dengan teks-teks masa kini dalam ajang pastis, alegoris, atau hibrida. Semiotika poststrukturalis, jadi mereka ini, jadi Roland Barthes, Jacques Derrida, dan Julia Kristeva itu adalah kelompok pemikir-pemikir post-strukturalis. Mereka menawarkan hubungan baru antara penanda dan petanda, antara bentuk dan makna, di mana teks tidak lagi dianggap sebagai ada being. Jadi teks tidak lagi dianggap being, sebagai ada, antara bentuk dan makna. Teks tidak lagi dianggap sebagai being atau bentuk, sebagai bentuk, sebagai ada, being, eksistensi. Akan tetapi proses menjadi. Oleh sebab itu diperlukan inovasi, invensi, kreativitas, dan produktivitas dalam rangka membentangkan inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan sebelumnya. Makna dianggap tidak pernah stabil, sifatnya final atau selesai, tetapi selalu dalam proses menjadi dalam konstelasi permainan penanda yang tanpa akhir. Bidang penanda dan petanda dianggap hidup di dalam struktur yang terpisah. Tidak menyatu seperti selembar kertas. Sebagaimana dikatakan de Saussure, interpretasi sebuah tanda atau teks tidak pernah berhenti. Penanda selalu berproduksi dan berkembang biak lewat interaksinya dengan penanda-penanda yang berasal dari berbagai kebudayaan yang berbeda. Jadi, baik kelompok strukturalis, dalam hal ini de Saussure, dan kelompok poststrukturalis itu menempatkan kebudayaan sebagai teks yang harus dijalin untuk diungkapkan maknanya. Sekian pertemuan kita kali ini. Masih kita akan lanjutkan di pertemuan berikut. Kita akan membahas kebudayaan sebagai teks, di mana di dalamnya kita akan bahas tentang sistem bahasa dan sistem budayanya, kode, aksis tanda, struktur tanda, bahasa dan parol atau praktis, tanda dan mitos, tingkatan tanda, relasi antar tanda,
kita akhiri pertemuan kita kali ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika ada salah.